Malam itu, di bawah langit timur tengah yang bertabur bintang, Sari berdiri di balkon lantai, atas rumah majikannya. Angin panas menerpa wajahnya, membawa harum rempah dan pasir. Ia menghela napas panjang, menyadari bahwa tak seharusnya hatinya bergetar hanya karena satu senyum dari seorang pria yang seharusnya tak boleh ia cintai. Sari, seorang perempuan Jawa yang merantau ke Arab Saudi sebagai tenaga kerja wanita, tak pernah menyangka hidupnya akan berubah sejak pertemuan itu. Ia bekerja sebagai asisten rumah tangga di keluarga Sheikh Abdul Karim, seorang pria paruh-baya yang terpandang dan berwibawa. Namun, bukan sang majikan yang menarik hatinya, melainkan putranya, Faisal. Faisal, pria yang lebih muda darinya, tampan dengan sorot mata tajam yang mampu menembus hati. Ia bukan hanya pewaris kekayaan keluarganya, tapi juga seorang pemberontak yang menolak hidup dalam aturan ketat. Dari pertemuan singkat di lorong rumah hingga percakapan lirih di dapur, benih cinta terlarang mulai tumbuh di antara mereka. "Kamu harus menjauh dariku, Faisal," bisik Sari suatu malam ketika pria itu diam-diam menghampirinya di halaman belakang. "Dan kamu harus berhenti membuatku ingin melanggar semua aturan yang ada," jawab Faisal dengan suara rendah yang syarat emosi. Namun, cinta mereka adalah api di tengah gurun, terbakar indah tapi bisa menghanguskan segalanya. Mereka tahu hubungan ini salah, tapi semakin mereka mencoba menjauh, semakin kuat daya tarik di antara mereka. Sari sadar posisinya, ia hanya seorang pekerja, seorang perempuan biasa yang bahkan tak pantas menatap Faisal dalam budaya mereka. Tapi bagaimana jika cinta lebih kuat dari segala batasan? Apa yang akan terjadi ketika rahasia mereka terbongkar? Suatu malam, di tengah gelapnya langit gurun, Faisal nekat mengajak Sari pergi dari rumah. Mereka bertemu di sebuah gang sepi di belakang istana keluarganya. Jantung Sari berdetak kencang, seakan tahu betapa besar risiko yang mereka ambil. "Sari, kita bisa pergi jauh dari sini. Aku punya tempat di perbatasan, tak seorang pun akan menemukan kita," ucap Faisal. Suaranya dipenuhi harapan dan kegelisahan. Sari menatap Faisal dengan mata yang basah. Ia menggenggam tangannya erat, merasakan kehangatan yang selama ini terlarang baginya. "Kamu tahu ini mustahil, Faisal. Jika keluargamu tahu, mereka tidak akan membiarkanmu hidup damai. Dan aku hanya seorang pekerja." Faisal menggeleng, menangkup wajah Sari dengan kedua tangannya. "Kita bisa melawan takdir, Sari. Aku mencintaimu." Namun, langkah kaki yang mendekat membuat keduanya terkejut. Sari menoleh dengan napas tersengal, melihat bayangan seseorang yang mendekat dengan langkah cepat. Mata Faisal menyipit, menyadari bahaya yang mengintai mereka. "Kita harus pergi sekarang," bisik Faisal, menarik Sari ke dalam kegelapan malam. Namun, sebelum mereka bisa bergerak lebih jauh, suara tegas menghentikan langkah mereka. "Faisal!" Jantung Sari mencelos. Suara itu bukan sekadar suara biasa. Itu suara seseorang yang memiliki kuasa atas segalanya, termasuk hidup dan mati mereka. Faisal membeku di tempatnya. Sari bisa merasakan jemarinya yang berkeringat menggenggam tangannya semakin erat. Ia tahu suara itu, suara yang menggetarkan keberanian mereka hingga ke akar, Sheikh Abdul Karim. Dengan langkah mantap, sang Sheikh mendekati mereka. Wajahnya tak menyiratkan amarah, tapi matanya yang tajam menunjukkan bahwa ia telah mengetahui segalanya. "Kau pikir bisa lari dari garis keturunanmu, Faisal, dan kau, Sari? Betapa beraninya kau mencuri hati putraku." Sari menundukkan kepala, tak berani menatap pria yang selama ini ia hormati sebagai majikan. Namun, Faisal berdiri tegak, melindungi Sari di belakangnya. "Ayah, ini bukan pencurian, ini cinta. Aku mencintainya, dan aku tidak peduli dengan aturan yang mengikatku." Sheikh Abdul Karim tersenyum tipis, namun senyum itu dingin. "Cinta? Cinta tidak bisa menghapus tanggung jawabmu. Apa kau lupa siapa dirimu, Faisal? Apa kau ingin membuang semuanya
demi seorang pelayan. Air mata menggenang di pelupuk mata Sari. Ia tahu kenyataan yang mereka hadapi. Sebesar apapun perasaan mereka, dinding yang memisahkan mereka terlalu tinggi. Faisal, mungkin ayahmu benar. Aku tidak pantas untukmu. Suaranya nyaris berbisik. Faisal mengguncang kepala dengan keras. Jangan katakan itu, Sari. Aku tidak akan menyerah. Aku akan melawan mereka semua untukmu. Namun, sebelum Sari bisa merespons, Sheikh Abdul Karim mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada dua pengawal yang tiba-tiba muncul dari bayangan. Bawa dia ke dalam. Faisal, kau harus belajar menerima kenyataan. Tangan-tangan kasar meraih Sari, menariknya pergi. Ia berusaha melawan, tetapi tak berdaya. Faisal meraung marah, mencoba mengejar, namun dua pengawal lainnya menahannya. Saat Sari diseret menjauh, ia hanya bisa menatap wajah Faisal yang dipenuhi keputusasaan. Air mata akhirnya jatuh di pipinya dan hatinya berbisik. Apakah ini akhir dari cinta mereka? Sari duduk di lantai kamar sempit yang kini menjadi kurungannya. Dinding-dinding batu yang dingin seolah mencerminkan nasibnya yang kini tak memiliki harapan. Ia mencoba menahan isak tangis, tapi rasa takut dan putus asa terlalu kuat untuk dilawan. Di luar, suara langkah kaki bergema di koridor panjang. Hatinya berdebar saat pintu terbuka. Seorang perempuan berselendang masuk, membawa nampan berisi makanan. Wajahnya lembut, tapi sorot matanya menyimpan simpati. Makanlah sebelum tubuhmu lemah, ucap perempuan itu lirih. Sari mengangkat wajah, berusaha mencari jawaban di balik sikap ramah itu. Siapa kamu? Namaku Laila. Aku sepupunya Faisal. Laila menunduk seperti ragu sebelum melanjutkan. Aku ingin menolong kalian. Harapan yang hampir padam tiba-tiba menyala kembali di hati Sari. Kamu bisa membantu kami? Bagaimana caranya? Laila menggigit bibirnya. Aku tahu jalan keluar dari rumah ini, tapi kita harus bertindak cepat sebelum Sheikh Abdul Karim mengambil keputusan yang lebih kejam. Sari menggenggam tangan Laila dengan erat. Apa Faisal baik-baik saja? Aku harus menemuinya. Laila mengangguk. Dia dikurung di ruangan lain, tapi aku akan membawamu kepadanya. Malam ini kita harus pergi. Tidak ada pilihan lain. Sari menghela napas panjang, merasakan campuran ketakutan dan keberanian yang baru. Malam ini, ia harus mempertaruhkan segalanya demi cinta yang telah ditakdirkan menjadi terlarang. Malam menyelimuti istana dengan keheningan yang mencekam. Sari berjalan di belakang Laila, tubuhnya gemetar karena ketakutan dan harapan yang bercampur menjadi satu. Mereka menyelinap melewati lorong panjang yang diterangi cahaya lentera redup. Setiap langkah terasa seperti dentang lonceng yang bisa membangunkan seluruh rumah. Sebentar lagi kita sampai, bisik Laila sambil membuka sebuah pintu kecil di ujung lorong. Sari mengintip ke dalam. Jantungnya berdebar saat melihat Faisal duduk di lantai dengan tangan terikat di belakang. Wajahnya penuh luka, namun matanya tetap bersinar saat melihatnya. Sari, suaranya serak namun penuh kehangatan. Tanpa pikir panjang, Sari berlari mendekatinya. Air mata mengalir di pipinya saat ia berlutut di hadapan Faisal. Aku di sini. Kita akan pergi dari tempat ini. Laila cepat-cepat melepaskan ikatan di tangan Faisal. Kita harus bergerak sekarang sebelum pengawal menyadari sesuatu. Namun, baru saja Faisal bangkit berdiri, suara langkah kaki bergema di koridor. Wajah Laila menegang. Mereka datang. Bisiknya panik. Tanpa pikir panjang, Faisal menarik Sari ke dalam pelukannya, seolah ingin melindunginya dari apapun yang akan terjadi. Pintu terbuka dengan kasar, dan beberapa pria bersenjata masuk dengan wajah garang. Kalian tidak akan pergi kemana-mana. Suara dingin Sheikh Abdul Karim terdengar di belakang mereka. Jantung Sari mencelos. Ini mungkin adalah akhir dari segalanya. Sheikh Abdul Karim berdiri di ambang pintu dengan ekspresi dingin,
Matanya penuh wibawa dan kemarahan yang ditahan. Pengawal-pengawal di belakangnya siap siaga, menunggu perintah. Kau sungguh berani, Faisal. Suaranya rendah namun tajam. Melawan darah dan kehormatanmu demi seorang pelayan? Faisal menggenggam tangan Sari lebih erat, menahan kemarahan yang berkecamuk di dadanya. Ayah, cinta bukan tentang kasta atau kehormatan keluarga. Aku mencintainya dan aku tak akan membiarkan siapapun memisahkan kami. Syekh Abdul Karim menghela napas panjang, lalu melangkah mendekat. Kau pikir dunia akan menerima ini? Kau pikir keluargamu akan membiarkanmu hidup bahagia dengan perempuan ini? Sari menunduk, hatinya bergetar hebat. Ia tahu Faisal mempertaruhkan segalanya untuknya, tetapi bisakah ia membiarkan Faisal kehilangan semuanya demi dirinya? Laila, yang berdiri di sudut ruangan, maju dengan keberanian yang tak terduga. Paman, Faisal sudah membuat pilihannya. Jika kita benar-benar mencintainya, bukankah kita seharusnya mendukung kebahagiaannya? Syekh Abdul Karim menatap keponakannya dengan tajam, sebelum akhirnya menghela napas berat. Kau tidak mengerti, Laila. Ini bukan hanya tentang Faisal, tapi tentang keluarga, kehormatan, dan tradisi yang telah kami jaga selama berabad-abad. Suasana mencekam, semua menunggu keputusan dari lelaki paling berkuasa dalam ruangan itu. Dan dalam keheningan itu, Syekh Abdul Karim akhirnya berkata, bahwa mereka berdua ke ruang pertemuan, kita akan menyelesaikan ini dengan cara yang lebih terhormat. Sari dan Faisal saling berpandangan. Apakah ini awal dari kebebasan mereka, atau justru jalan menuju perpisahan yang menyakitkan? Faisal dan Sari digiring ke ruang pertemuan, dengan pengawal mengikuti di belakang mereka. Jantung Sari berdebar kencang, tangannya masih berada dalam genggaman Faisal. Ia bisa merasakan ketegangan dalam genggaman itu, seolah-olah Faisal mencoba menyalurkan kekuatan untuknya. Syekh Abdul Karim sudah duduk di kursi kebesarannya, matanya menatap tajam ke arah keduanya. Di sampingnya, duduk beberapa tetua keluarga yang dipanggil untuk menyaksikan keputusan yang akan diambil. Faisal, suara Syekh Abdul Karim menggema di ruangan luas itu. Kau tahu apa yang kau pertaruhkan dengan keputusanmu ini? Kehormatan keluarga, warisan, dan masa depanmu sendiri. Faisal menatap ayahnya dengan mata penuh tekad. Aku tahu, Ayah, tapi bagiku, kehormatan tak berarti jika aku harus mengorbankan cinta sejati. Aku mencintai Sari dan aku ingin bersamanya, apapun konsekuensinya. Para tetua saling berbisik. Terdengar nada ketidaksetujuan dari sebagian besar mereka. Salah satu dari mereka, seorang pria tua dengan janggut panjang, berbicara. Syekh Abdul Karim, jika anakmu tetap bersikeras, maka kau harus mengambil tindakan. Tidak ada tempat bagi seorang pelayan dalam keluarga ini. Sari merasa tubuhnya melemah. Ia tahu inilah batas terakhir. Jika Syekh Abdul Karim menolak mereka, tidak akan ada lagi jalan keluar. Namun, sebelum Syekh berbicara, Laila berdiri dari tempat duduknya. Paman, dunia telah berubah. Kita tak bisa terus-menerus terikat oleh aturan yang mengekang kebahagiaan seseorang. Faisal adalah putramu, dan jika dia memilih Sari, itu artinya dia telah menemukan seseorang yang berarti baginya. Apakah kau benar-benar ingin kehilangan anakmu hanya karena aturan lama? Ruangan kembali sunyi. Syekh Abdul Karim menutup matanya sejenak, seolah bergumul dengan pikirannya sendiri. Saat ia membuka mata kembali, sorotnya lebih lembut, namun tetap penuh wibawa. Aku akan membuat keputusan dan kalian harus menerimanya. Syekh Abdul Karim menghela napas panjang, mengedarkan pandangannya ke seluruh ruangan sebelum akhirnya berucap, keputusan ini tidak mudah, tetapi aku telah mempertimbangkannya dengan matang. Sari menahan napas. Faisal menggenggam tangannya lebih erat, seolah bersiap menghadapi apapun yang akan datang. Faisal, lanjut Syekh Abdul Karim, kau adalah anakku, darah dagingku, dan aku telah membesarkanmu untuk menjadi penerus keluarga. Namun,
Kau juga seorang lelaki dewasa yang berhak menentukan jalan hidupnya sendiri. Bisik-bisik memenuhi ruangan. Para tetua saling bertukar pandang, tidak menyangka bahwa sang syekh akan berbicara dengan nada sebijak itu. Jika kau benar-benar mencintai Sari, lanjutnya, aku tidak akan menghalangi, tapi ada satu syarat. Faisal mengangkat kepalanya. Apa itu, ayah? Suaranya terdengar mantap. Syekh Abdul Karim menatap Sari dengan tajam, seolah ingin melihat ke dalam jiwanya. Sari harus membuktikan dirinya pantas menjadi bagian dari keluarga ini. Ia harus belajar tentang budaya kita, bahasa kita, dan semua hal yang menyangkut kehormatan keluarga. Jika dalam waktu 6 bulan dia bisa memenuhi standar yang aku tetapkan, aku akan merestui pernikahan kalian. Sari terkejut. Ia tidak tahu apakah ini adalah sebuah berkah atau ujian yang tidak mungkin ia lewati. Namun, ketika ia menoleh ke arah Faisal, ia melihat keyakinan dalam matanya. Faisal tersenyum, kemudian menoleh kembali kepada ayahnya. Aku terima syarat itu, dan aku akan memastikan Sari bisa melewatinya. Syekh Abdul Karim mengangguk, lalu bangkit dari tempat duduknya. Maka perjanjian ini telah ditetapkan. Sari, buktikan bahwa kau pantas berada di sisi anakku. Sari mengangguk pelan. Ia tahu perjalanan ini belum selesai. Tapi setidaknya mereka masih memiliki harapan. Hari-hari berlalu dengan penuh tantangan bagi Sari. Sejak keputusan Syekh Abdul Karim diumumkan, ia harus menyesuaikan diri dengan kehidupan yang jauh berbeda dari sebelumnya. Setiap pagi, ia belajar bahasa Arab dengan seorang guru yang ditunjuk langsung oleh Syekh. Ia harus memahami adat istiadat, tata krama, dan sejarah keluarga Faisal. Faisal selalu ada di sisinya, memberikan semangat setiap kali ia merasa putus asa. Kau bisa melakukannya, Sari, ucapnya suatu malam saat mereka duduk di taman istana. Aku tahu ini sulit, tapi aku percaya padamu. Namun, tidak semua orang mendukungnya. Beberapa pelayan di istana memandangnya dengan sinis, dan beberapa anggota keluarga Faisal secara terang-terangan menentangnya. Dia tidak akan pernah cukup baik untuk keluarga ini, bisik seorang sepupu Faisal di belakangnya. Suatu hari, Laila datang menemuinya dengan senyum hangat. Jangan dengarkan mereka, Sari. Jika kau bisa bertahan, kau akan membuktikan pada semua orang bahwa cinta kalian layak diperjuangkan. Tapi ujian terbesar datang saat Syekh Abdul Karim mengumumkan bahwa Sari harus menghadiri jamuan makan resmi keluarga. Ia harus duduk di meja yang sama dengan para tetua, menjawab pertanyaan mereka, dan menunjukkan bahwa ia memahami budaya mereka. Saat malam jamuan tiba, Sari mengenakan pakaian tradisional yang diberikan oleh Laila. Jantungnya berdebar saat ia melangkah masuk ke aula besar. Semua mata tertuju padanya. Ia menatap Faisal yang mengangguk meyakinkan. Dengan napas dalam, Sari melangkah maju, siap menghadapi ujian terakhirnya. Makanan mulai disajikan, dan percakapan mengalir di antara para anggota keluarga. Salah seorang tetua menatap Sari dengan tajam. Ceritakan kepada kami, Sari, apa yang kau pelajari tentang budaya kami sejauh ini? Sari menelan ludah, mengingat pelajaran yang telah ia pelajari. Dengan suara mantap, ia menjawab, saya telah belajar bahwa keluarga adalah inti dari segala sesuatu. Kehormatan, rasa hormat kepada yang lebih tua, dan menjaga tradisi adalah hal-hal yang sangat dijunjung tinggi di sini. Saya juga memahami betapa pentingnya kesopanan dalam berbicara dan bertindak. Syekh Abdul Karim mengangguk pelan, tetapi belum mengatakan apapun. Ujian berlanjut dengan lebih banyak pertanyaan, mulai dari sejarah keluarga hingga perannya jika ia menjadi bagian dari keluarga ini. Saat jamuan hampir usai, Syekh Abdul Karim akhirnya berbicara. Sari, kau telah menunjukkan tekad yang besar. Namun, masih ada satu hal terakhir yang harus kau lakukan. Semua orang terdiam menunggu dengan penasaran.
kau harus membuktikan kesetiaanmu dengan mengambil keputusan yang sulit. Aku ingin kau memilih antara keluargamu di Indonesia dan kehidupan baru di sini, di Arab. Jika kau benar-benar ingin menjadi bagian dari keluarga ini, kau harus siap melepaskan segalanya di masa lalu. Sari tertegun. Ia tidak pernah membayangkan bahwa ujian terakhir akan sesulit ini. Meninggalkan keluarganya di Indonesia berarti ia mungkin tidak akan pernah bisa kembali. Namun, menolak berarti kehilangan Faisal selamanya. Faisal segera berbicara, suaranya penuh emosi. Ayah, itu tidak adil. Sari tidak seharusnya memilih antara aku dan keluarganya. Aku mencintainya, dan aku akan melakukan apapun agar dia tetap bisa terhubung dengan keluarganya. Sheikh Abdul Karim menatap Faisal dengan tajam. Ini bukan hanya tentang cinta, Faisal. Ini tentang komitmen, tentang apakah Sari benar-benar siap untuk menjadi bagian dari keluarga kita. Jika ia tidak bisa meninggalkan masa lalunya, bagaimana ia bisa sepenuhnya berdedikasi pada masa depannya di sini? Air mata menggenang di mata Sari. Ia tahu ini adalah titik balik dalam hidupnya. Dengan suara bergetar, ia menjawab, "Saya butuh waktu untuk berpikir." Sheikh Abdul Karim mengangguk. "Kau punya 1 malam untuk membuat keputusan. Besok pagi aku ingin jawabanmu." Saat Sari meninggalkan ruang jamuan, hatinya dipenuhi kebimbangan. Apakah ia siap melepaskan segalanya demi cinta? Ataukah ia harus mempertahankan akar yang telah membentuknya sejak lahir? Malam itu, Sari duduk di balkon kamarnya, menatap langit malam yang penuh bintang. Hatinya berkecamuk, memikirkan keputusan yang harus ia buat. Di satu sisi, ia tidak ingin meninggalkan keluarganya yang telah membesarkannya dengan penuh kasih sayang. Di sisi lain, Faisal adalah cintanya, seseorang yang telah mempertaruhkan segalanya untuk bersamanya. Faisal mengetuk pintu dengan pelan sebelum masuk. Ia melihat ekspresi kebingungan di wajah Sari dan mendekatinya. "Sari, aku tahu ini sulit. Aku tidak ingin kau merasa terpaksa. Aku ingin kau memilih dengan hatimu." Sari menatap Faisal, matanya berkaca-kaca. "Aku mencintaimu, Faisal, tapi keluargaku, mereka adalah bagian dari diriku. Aku takut kehilangan mereka." Faisal meraih tangan Sari, menggenggamnya erat. "Kita bisa menemukan cara, Sari. Aku tidak ingin memisahkanmu dari keluargamu. Kita bisa sering mengunjungi mereka, atau membawamu kembali ke sana sesekali. Aku tidak ingin kau merasa terkurung di sini." Sari menghela napas panjang, hatinya sedikit lebih tenang. "Apa kau yakin ayahmu akan menyetujui itu?" Faisal tersenyum kecil. "Aku akan berbicara dengannya. Aku tidak akan membiarkanmu kehilangan semuanya demi aku. Kita akan menemukan jalan keluarnya bersama." Mata Sari berbinar dengan harapan baru. Mungkin ada cara untuk mencintai tanpa harus kehilangan siapapun. Besok pagi, ia akan menemui Sheikh Abdul Karim dengan keyakinan di hatinya. Pagi itu, Sari melangkah dengan mantap menuju ruang pertemuan, di mana Sheikh Abdul Karim sudah menunggu bersama beberapa tetua keluarga. Jantungnya berdebar, tetapi ia tahu bahwa keputusannya sudah bulat. Sheikh Abdul Karim menatapnya dengan tajam. "Sudah kau pikirkan baik-baik, Sari?" Sari mengangguk dengan yakin. "Ya, Sheikh, saya tidak bisa meninggalkan keluarga saya selamanya, tetapi saya juga tidak ingin kehilangan Faisal. Jika Anda mengizinkan, saya ingin tetap terhubung dengan keluarga saya di Indonesia, meskipun saya akan menjalani hidup baru di sini." Sheikh Abdul Karim mengangkat alisnya, lalu menoleh ke Faisal yang berdiri di sampingnya. "Dan kau, Faisal, apakah kau siap menerima konsekuensi dari keputusan ini?" Faisal menegakkan bahunya. "Ayah, aku mencintai Sari, dan aku akan melakukan apapun untuk memastikan kebahagiaannya. Jika itu berarti mengizinkannya tetap terhubung dengan keluarganya, aku akan mendukungnya sepenuh hati." Sheikh Abdul Karim terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang.
Aku tidak bisa menentang hati kalian jika kalian benar-benar yakin. Namun, aku punya satu syarat terakhir. Sari dan Faisal saling berpandangan sebelum menoleh kembali pada Sheikh. Apa itu, Ayah? Tanya Faisal. Sari harus menjalani kehidupan di sini dengan penuh dedikasi. Aku ingin melihat bahwa dia benar-benar beradaptasi dengan budaya dan tanggung jawab keluarga kita. Jika dia bisa membuktikannya dalam 1 tahun, aku akan memberikan restuku sepenuhnya. Sari mengangguk tegas. Saya siap menerima syarat itu. Sheikh Abdul Karim akhirnya tersenyum tipis. Baiklah, jika begitu, kalian boleh melanjutkan hubungan kalian. Aku harap kalian tidak mengecewakanku. Faisal meraih tangan Sari dengan penuh haru. Terima kasih, Ayah. Kami tidak akan mengecewakanmu. Dalam hati Sari, ia tahu bahwa perjalanannya masih panjang. Tapi setidaknya ia telah diberi kesempatan untuk membangun hidupnya bersama Faisal, tanpa harus kehilangan siapapun yang ia cintai.